berangkat karena tidak tahu bahwa pergi ke luar negeri harus ada izin Mendagri. Kalau hari libur ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan kita ini berbeda dengan ASN. Iya. Jadi sebenarnya bupati itu, gubernur itu nggak ada hari kerja. 24/7 ya. Enggak, kita ini nggak ada hari kerja Pak, karena cara kerja kita berbeda dengan ASN. Nggak ada hari kerja, maka hari libur dong. Ya kita nggak ada hari kerja dan nggak ada hari libur. Kan Iya. buktinya apa? Kan kita harus melakukan tindakan-tindakan walaupun di hari libur. Ya, seperti itu. Kan makanya kita ini nggak ada jadwal kerjanya. Jadwal kerja kita 24 jam. Libur Lebaran biasanya jadi momen sakral bagi kepala daerah. Ada yang sibuk di posko mudik, ada yang warawiri bagi sembako, bahkan ada yang sengaja nongol di pinggir jalan biar difoto wartawan. Tapi, berbeda dengan satu nama yang tiba-tiba viral, bukan karena prestasi daerahnya, tapi karena pelesiran ke luar negeri. Yap, siapa lagi kalau bukan Bupati Indramayu, Laki Hakim. Pak Laki Hakim mendadak jadi bintang tamu di TikTok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena duet pemerintahan yang harmonis, tapi karena liburan ke Jepang tanpa izin. Di sela kesibukannya, Kang Deddy sempat unggah di TikTok berisi sindiran yang halus tapi nyelekit. Selamat berlibur Pak Laki Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya. Sindiran halus ini, spontan saja, langsung memicu gelombang komentar dari netizen. Pak Laki Hakim ini, kayaknya masih kebawa kebiasaan artis ya. Jadi Bupati kok lebih mementingkan keluarga daripada rakyat Indramayu, tulis seorang netizen. Kalau mau liburan, jadi artis aja lagi, jangan jadi Bupati, tambah yang lain. Komentar-komentar seperti ini membanjiri media sosial, mencerminkan kekecewaan publik terhadap tindakan Laki Hakim yang dianggap tidak tahu aturan. Katanya sih liburan keluarga. Pakai dana pribadi pula, begitu pengakuannya. Tapi, publik Indonesia ini kan bukan netizen kaleng-kaleng. Dana pribadi? Okelah. Tapi izin ke atasan? Nihil. Surat ke Kemendagri? Gak ada. WA ke gubernur? Dibaca aja kagak. Katanya sih mungkin, sibuk atau jarang buka WhatsApp. Atau mungkin juga, sinyal di Jepang kurang bagus. Wajar saja Kang Deddy kecewa. Sebagai gubernur, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan daerah-daerah di bawah wewenangnya selalu siaga, terutama di momen penting seperti libur Lebaran. Kang Deddy tentu berharap para kepala daerah, termasuk Bapak Laki Hakim, ikut turun tangan membantu, bukan malah sibuk pelesiran. Kekecewaan ini semakin terasa ketika Kang Deddy harus bekerja keras mengatur segala persiapan mudik, sementara salah satu bupati di bawahnya justru absen tanpa izin. Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya. Harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa, kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting, jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah, sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing. Gitu loh, ini harapan saya, karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh,
Apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. Untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Sesuai aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk bukti? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya. Sanksinya seperti apa. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya, pun turut mempertegas bahwa perjalanan laki hakim bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Aturan ini melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Sanksinya pun tidak main-main. Pelanggar bisa dikenai pemberhentian sementara selama 3 bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 2. Jadi, aturan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Liburan memang hak semua orang. Tapi, saat seseorang menjabat sebagai kepala daerah, apalagi di masa sibuk seperti Lebaran, tanggung jawab seharusnya lebih besar dari sekadar ingin refreshing liburan. Apalagi saat rakyat Indramayu masih bergumul dengan persoalan klasik, jalan rusak, kemacetan, pelayanan publik yang belum optimal. Wajar saja publik kecewa. Liburan boleh, asal tahu aturan. Foto boleh, asal tahu waktu. Dan jadi pemimpin, harusnya tahu prioritas. Posisi bupati bukan seperti posisi selebgram yang bisa cuti kapan saja. Jadi, sebelum ke Jepang lagi, minimal kirim WA ke Pak Gubernur dulu deh. Dan yang terpenting, rakyat tidak butuh bupati yang viral karena plesiran, tapi yang viral karena kerja nyata. Kalau mau tampil gaya, sah-sah saja. Tapi gaya harus selaras dengan etika jabatan. Bukan gaya dulu, tanggung jawab belakangan. Semoga ke depan, semua pejabat, baik yang masih muda atau mantan artis, ingat bahwa jabatan adalah amanah. Dan amanah tidak mengenal tanggal libur. Liburan boleh, tapi jangan lupa, rakyat menanti, aturan menanti, dan kamera publik selalu mengarah, bukan ke Jepang, tapi ke integritas. Indramayu sudah berkumpul dengan kita, kemudian sudah melakukan klarifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya langkah-langkah dari Kemendagri seperti apa ya kita kan? Tapi yang jelas sudah kembali bekerja dan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tugas utama yang pertama nanti diselesaikan oleh dengan provinsi adalah penyapu koin. Ya, itu penyapu koin ini yang dilakukan. Jadi saya sih sudah selesai, tinggal nunggu saja dan sudah kembali bekerja. Berangkat karena tidak tahu bahwa pergi luar negeri harus ada izin Mendagri. Kalau hari libur ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau hari kerja saya tahu, makanya saya ajukan tanggal 8, 9, 10 karena kan itu bakalan hari kerja. Tapi karena izin tertolak nggak boleh. Sehingga kalau itu saya nggak jadi 8, 9, 10, saya dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Atau tetap ya, salah saya. Di situ tulisannya tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri. Titik. Mau libur kayak mau nggak? Iya saya garuk. Tapi walaupun sebenarnya kan kita ini berbeda dengan ASN. Iya. Jadi sebenarnya bupati itu, gubernur itu nggak ada hari kerja. 24/7 ya. Nggak, kita ini nggak ada hari kerja Pak, karena cara kerja kita berbeda dengan ASN. Nggak ada hari kerja, maka nggak ada libur dong. Ya kita nggak ada hari kerja dan nggak ada hari libur. Kan buktinya apa? Kan kita harus melakukan tindakan-tindakan walaupun di hari libur. Kan makanya kita ini nggak ada jadwal kerjanya. Jadwal kerja kita 24 jam.
Itu bedanya, memang beda dengan ASN. Kalau ASN memang pergi jam sekian, pulang jam sekian. Kalau pejabat politik tuh nggak ada. Ya buktinya pada saat mudik kita kan harus tetap ada, gitu ya, harus tetap di situ. Nanti ada apa-apa, ada bencana segala macam, kita nggak ada di tempat, masalah. Kemarin Pak Wamen bilang, Pak Bupati, ini kan saya bawa inspektorat sama bawa asda kan. Beliau ini kan kemarin pada pulang semua kan, iya. Terus Pak Bupati di pendopo sendirian, iya. Tetap nggak boleh pergi. Iya, sekarang saya udah nggak ada orang semua, sekda semua udah pada pulang semua. Iya tetap nggak boleh Pak. Saya juga kan Pak Wamen bilang, saya jadi wali kota juga dulu gitu. Yang lainnya kita kasih surat untuk pada cuti pergi, kita nggak bisa kecuali izin menteri. Iya. Iya ini yang saya maklum Pak. Saya baru jadi bupati sebulan gitu. Itu bedanya, karena pejabat politik nggak ada jam kerjanya. Ya ini kan Bupati Pangandaran sampai ngelayanin karcis, takut karcisnya rugi bilang. Untuk ngisi nih kas daerahnya nih. Tahu.